dan potensi Desa Pongangan. Desa Pongangan menjadi salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal menakjubkan, termasuk salah satu desa yang ada di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dengan luas wilayah yang begitu besar, desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat pada umumnya. Pada hari Jumat Legi, tanggal 21 Muharram 1311 Hijriah atau 4 Agustus 1983 Masehi, Bapak Tashrif diangkat dan dilantik oleh Bupati Kesepuhan di bawah naungan Kerajaan Mataram bernama Kiai Tumanggung Harjo Hadi Negoro II yang makamnya di komplek sebelah barat makam Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik. Pada saat dilantiknya Bapak Tashrif oleh Bupati Kesepuhan ini, kami berharap pada warga Desa Pongangan mohon dengan sangat agar diabadikan sebagai Hari Jadi Desa Pongangan 4 Agustus 2022 sebagai Hari Jadi ke-129. Setelah Bapak Tashrif wafat, warga Desa Pongangan memilih dan mengangkat Bapak Saim atau Kiai Haji Muhammad Syafi'i sepulang dari ibadah haji. Kiai Haji Syafi'i merupakan anak ketiga dari 10 bersaudara. Beliau dilahirkan oleh sepasang suami istri, Raden Singo Usul dan Raden Ajeng Samiani. Konon salah satu kesaktiannya adalah mampu menguasai ilmu lipat bumi, yakni perjalanan lintas kota ditempuh dalam waktu singkat. Kiai Haji Muhammad Syafi'i sebagai Kepala Desa Pongangan tahun 1908 sampai 1910, hanya 2 tahun beliau sempat mendirikan masjid sekaligus madrasah diniyah yang posisinya berada di Kampung Pamong, seperti letak lokasi bangunan Masjid Jami Asy-Syafi'i yang telah direnovasi tahun 1985. Hingga beliau wafat dan dimakamkan di tempat pemakaman keluarga yang posisinya sebelah utara Balai Desa Pongangan. Pemerintahan Bapak Marjais terdapat santri Sunan Giri yang ditugasi agar mengawasi, mengayomi, dan mengajari Islam dengan penuh tanggung jawab hingga meninggal dunia dan dimakamkan di lokasi itu juga. Dan makamnya dikeramatkan oleh warga sekitar sampai sekarang dinamakan Mbah Buyut Tanggungan. Pada masa pemerintahan Bapak Marjais, beliau membuat saluran air minum atau PDAM untuk masyarakat Kota Gresik dengan membuat tandon air di atas Gunung Suci yang disebut Gegeduk. Untuk mengenang masjid dalam pengungsian oleh Bapak Haji Ahmad Arif almarhum, dibangun sebuah mushola bernama Raudhatul Riyadhah Utsmaniyah. Pada saat pemerintahan Bapak Haji Ahmad Fadil, datanglah pengembang untuk mendirikan perumahan bagi karyawan PT Petrokimia Gresik pada tahun 1982 dengan diberi nama Perumahan Pongangan Indah atau PPI. Bersama Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Bapak Profesor Dr. Emil Salim tahun 1983 meresmikan tempat objek wisata Senja Goa Kelelawar
dan melarang sekaligus menutup penggalian batu kapur di Gunung Pongangan. Bapak Fadil juga mencanangkan dan mendaftarkan nama jalan raya sepanjang dari Sukomulyo sampai Bunder kepada Pemda Gresik dengan nama Jalan Kiai Haji Syafi'i yang semula orang menyebutnya dengan nama Jalan Suci. Pak Haji Arofi sebagai Kades Pongangan tahun 1990 hingga 1998. Selama pemerintahannya berhasil membangun dan merenovasi Balai Desa Pongangan. Bapak Slamet Hermanto sebagai Kepala Desa tahun 2006 hingga 2015. Di masa pemerintahan Bapak Slamet Hermanto, selama 2 periode pernah terjadi sengketa perselisihan masalah acara rebukasan dengan warga Desa Suci. Sebagai gantinya, acara rebukasan dan agar tidak mengecewakan warga Desa Pongangan, maka pihak pemerintah desa dengan keluarga Mbah Kiai Haji Syafi'i membuat suatu acara haul Mbah Kiai Haji Syafi'i yang menyamai acara rebukasan. Bapak Abdul Wahab sebagai Kades tahun 2015 hingga 2018. Bapak Aang Hunayfi ST sebagai Kades tahun 2020 hingga sekarang. Berbagai macam tugas-tugas pemerintahan telah dilakukan. Salah satunya telah membawa nama baik Desa Pongangan di kancah pemerintahan Kabupaten Gresik. Beliau membawa nama baik BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, menjadi juara 2 tingkat kabupaten. Adapun yang perlu dikembangkan pada masa pemerintahan sekarang, yakni dengan menyesuaikan situasi dan kondisi Desa Pongangan yang ada sesuai perkembangan zaman, yaitu menciptakan wisata desa mandiri dengan menghidupkan kembali sejarah wisata Senjah Goa Kelelawar yang sudah tercatat sejarah sejak tahun 1983 dan tertulis dalam daftar tempat wisata Kabupaten Gresik. Ide yang harus dilakukan saat ini adalah bekerja sama antara Karang Taruna, BUMDes, dan pemerintahan desa yang ada dengan memanfaatkan beberapa lokasi, yaitu 1. Lokasi Goa Kelelawar sebagai objek inti. 2. Lokasi pendukung 1 sekitar lapangan desa dibangun pasar sebagai pelengkap wisata Goa Kelelawar yang dikelola BUMDes dengan menyediakan souvenir dan lain-lain. 3. Lokasi pendukung 2 jurang bekas galian PT Semen Gresik dibangun objek permainan atau hiburan.